Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marcella Puji Lestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas, akan tetapi berbeda dengan kehidupan lainnya. Manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Manusia tidak sekedar mengenalkan hidup mereka, namun pada hidupnya mereka itu juga mengelola lingkungan dan mengolah sumber daya secara aktif sesuai dengan seleranya. Karena itulah manusia mengembangkan kebiasaan yang melembaga dalam struktur sosial dan kebudayaan mereka. Karena kemampuannya beradaptasi secara aktif itu pula, manusia berhasil menempatkan diri sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi dan paling luas persebarannya memenuhi dunia. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu adalah pengaruh perkembangan sosial. Baik, pengaruh perkembangan sosial dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikan atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide atau teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan pemersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Jadi perkembangan sosial ini bagi seorang anak itu mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain serta bisa mempengaruhi ide atau teori yang menyebabkan sikap kritis itu terhadap orang lain. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga yaitu adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Baik, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah yang pertama itu ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarganya. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. Kemudian, yang kedua ada kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Kemudian yang ketiga ada status sosial. Ekonomi kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, keluarga, dan masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Kemudian yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif,
anak memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, atau intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.